Sebelum gue memulai Manuvers, ya, gue mau disclaimer dulu nih. Kali ini gue memang akan menceritakan tentang sebelum masa ada agama Rastafari. Oke? Nah, dari pengalaman dan dari data-data yang ada tentang asal muasal Rastafari, dan ada satu lagi yang menarik sebelum masanya Rastafari itu ada. Nyah Binghi. Oh, Eta teh naon deui? pasti gitu pikiran kalian kan? Ada brother, sister. Nah, Nyang Binghi ini budaya Jamaika atau kumaha ceritana gitu ya kan? Baalah kok caritonyo ya kan? Nah, pasti beberapa Manuvers juga, apalagi kawan-kawan yang ada di komunitas reggae, pasti pada menanyakan juga, itu apa sih Nyah Binghi itu? Ini sekali lagi ya, disclaimer ya Manuvers ya, dari pengalaman gue ketika gue masih jadi gitarisnya Gangsta Rasta, kemudian sekarang band gue Roots yang metal reggae itu, inilah informasi yang gue dapat, dan gue pengen berbagi dan sharing dengan kawan-kawan semua. Kalau emang ada kekurangannya, enak banget anjing. kalau emang ada kekurangan infonya atau ada yang mau ditambahkan Manuvers, ya udah, silahkan kalian isi kolom komentar di bawah. Kita saling berbagi. Kita juga kepingin lah suka dengan salah satu genre musik, dan saking die hardnya gitu ya kan dengan genre musik, entah itu reggae, rocksteady, atau ska, atau dub reggae sekalipun, kita tahu gitu loh asal muasalnya gitu loh. Gua waktu dulu Manuvers ya, ketika gua diajak untuk jadi gitarisnya Gangsta Rasta ya, ini sebelum gue bikin Roots Metal Reggae, gue mempelajari banyak hal Manuvers. Gue nggak cuman sekedar yang Encet. nggak cuman sekedar tahu lagu reggae yang biasa-biasa aja gitu loh, tapi gue mencoba untuk explore gitu loh. Kita memang dituntut untuk mengeksplor diri kita ya nggak gitu loh. Itulah kenapa gua tuh coba cari data-datanya. Gua cari gimana sih cara main reggae itu yang sebenarnya tuh gimana sih gitu loh. Karena ketika gua berada di komunitas reggae ya kan, atau ada di lingkungan itu, gue sempet ditanya gitu loh, bagi yang non reggae ya, terutama ini yang awam nih, yang nggak tahu nih apalah nih sih gitu kan, gue ditanya gitu loh. Dan ketika gue jawab gue nggak tahu misalkan, tentu gue akan terlihat bodoh gitu ya kan. Apalagi kalau yang nanya itu musisi. Nah, kalau musisi yang nanya men, waduh berat. Karena lu harus bener-bener tahu gitu loh runtutannya daripada ini tuh reggae dari rocksteady dari ska nih mento dan calypso, dan kebetulan agama Rastafari itu apa, sebelum Rastafari itu apa ya kan. Jadi kita juga ketika lagi nongkrong, lagi hangout sama teman-teman gitu ya kan, ya kita pede gitu loh. Itu oke, lu keep stay tune aja dulu sebentar. In the name of Haile Selassie Jah Rastafari. Kalimat itu dari era sebelum ada agama Rastafari Manuvers. Jadi Nyang Binghi itu adalah budaya orang Afrika Barat. Nah, budaya orang Afrika Barat itu, mereka itu mengagung-agungkan Tuhan ya. Mereka caranya tuh pakai drum, bass drum nih, kemudian fante drum, habis itu repeater drum. Jadi cuman bung bang bung bang bung bang dang dang, sambil mereka itu chanting
Jalilia Rastafari Jabilana Dada, kayak gitu-gitulah maneuvers. Itu namanya chanting. Jadi pujian-pujian terhadap Tuhannya mereka. Dan Nyang Binghi ini memang salah satu yang mewakili perlawanan penindasan terhadap penjajahan. Karena waktu itu Afrika Barat itu kan banyak dikoloni sama Inggris. Mereka adalah salah satu jajahan Inggris, jajahan orang-orang Eropa pada masa itu, ya kan? Nah, mereka melawan dengan cara seperti itu. Nah, ketika masa perbudakan maneuvers, mereka itu datang dibawa ke Jamaika abad 17 sampai 18. Nah, ketika di abad 17-18, karena dilihat budaya culture Afrika Barat ini, Nyang Binghi ini di-blend deh tuh. Akhirnya menjadi banyak dengan pengikut Rastafari. Nah, Rastafari itu kan yang rambut gimbal, ya kan? Dan juga ada keterkaitan dengan negara Ethiopia juga gitu loh. Makanya Haile Selassie itu tuh sebagai kaisar Emperor Ethiopia itu tuh dianggapnya sebagai kayak nabi gitu loh maneuvers. Ya mungkin kalau kayak di Muslim ada Nabi Muhammad, kalau di Buddha ada Buddha Gotama, ya kayak gitulah ya, kayak apa ya, walaupun Haile Selassie sendiri juga nggak pernah mengatakan bahwa gua adalah nabi daripada orang-orang Rastafari. Nggak pernah mau dia dibilang kayak gitu maneuvers. Dia selalu bilangnya tuh gua orang biasa aja gitu loh. Tapi orang Jamaika tuh berikut orang Ethiopia menganggap tuh dia tuh kayak nabi gitu loh, utusan Tuhan Haile Selassie itu. Nah, ketika udah masuk nih ke Jamaika, dijadikanlah itu tuh sebagai bagian dari culture-nya ska, culture-nya rocksteady, culture-nya reggae gitu loh. Memang dipopulerkan sama Bob Marley, tapi sebelum Bob Marley, Nyang Binghi ini memang sudah ada di culture-nya orang-orang Jamaika. Nah, dulu tuh ya waktu mereka masih di Afrika Barat, acara spiritual itu berlangsung terus, bahkan nggak diperbolehkan sama jajahannya mereka itu. Ketika itu masih jajahannya Inggris sama Prancis waktu itu. Karena dianggap itu kayak perlawanan ya kan, anti gitu kan terhadap koloni gitu kan. Tapi itu tetap diterusin sampai akhirnya begah sendiri tuh penjajah-penjajah. Ya udah. Jadi budaya spiritual Nyang Binghi itu setiap tahun diselenggarakan juga. Baik itu di Afrika sendiri, kayak di Uganda gitu kan. Terus bagi kaum-kaum Rastafari yang ada di Ethiopia, termasuk yang di Jamaika, itu udah jadi kayak acara tahunan maneuvers. Nah, jadi kalau kita itu apa ya, berbicara soal reggae music, ya nggak cuman lagu tentang pantai, melandai, dan santai, nggak gitu sebenarnya. Gue juga dulu awalnya ketika baru mendalami reggae ya, terutama ya gitu loh, gue baru tahu gitu loh, wih ternyata konsep musik reggae itu sangat-sangat spiritual men. Iya, nggak sembarang aja yang kita Encet-encet. terus langsung bikin lagu tentang pantai, melandai, santai-santai. Nggak begitu rupanya gitu. Rupanya tuh Nyang Binghi atau Rastafari itu dalam banget gitu. Itu sangat spiritual sekali gitu. Mungkin kalau di wilayah Amerika Selatan gitu ya, kayak di New Orleans tuh, itu kan pusatnya musik-musik jazz, R&B ya kan. Dan di situ juga banyak musik-musik blues gospel. Nah, seperti itulah tuh maneuvers, kayak gitulah bro. Jadi musik reggae, rocksteady, dan ska itu emang sangat spiritual sekali gitu loh.
Bahkan ya ada yang pernah menanyakan ke gua waktu itu juga, Uda Bayu, gua kan biasa dipanggil Uda. Gua mau nanya dak gitu, itu pemakaian ganja dak gitu ya kan? Itu gimana sih sebenarnya gitu loh? Itu sebenarnya legal atau nggak legal sih atau gimana sih gitu loh? Ngopi dulu ya. Tarik napas dulu nih. Jadi gini, bagi kaum Rastafari atau yang menyelenggarakan Nyang Binghi, ganja itu digunakan untuk spiritualisme. Kalau Manuvers tahu kan, kalau kita misalkan ada yang beragama Buddha gitu kan, mereka tuh pakai, kalau di budaya orang Buddha ya kan, ajaran agama Buddha, mereka kan pakai dupa tuh ya kan, ya kawan-kawan di Bali pastikan juga beli-beli kan, pada pakai dupa begini gitu kan, terus asapnya digini-giniin gitu loh. Sama dengan Nyang Binghi dan Rastafari ini begitu. Jadi seolah-olah itu adalah salah satu pendekatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa gitu loh, pendekatan kepada Jah Rastafari itu tadi. Nah, ini nggak tahu ya, ini sih masing-masing pendapat lah. Makanya tadi kan gue bilang, gue juga minta kawan-kawan untuk ngasih komentar juga ya, isi di kolom-kolom komentar gitu loh, tentang Nyang Binghi dan Rastafari gitu ya kan. Karena begini, spiritualisme dari reggae, dari ska, kemudian rocksteady, mento, sampai ke gypsy yang sebelum-sebelumnya, nenek moyangnya terdahulu, itu memang sangat lekat bana-bana dengan budaya Nyang Binghi ini. Nah, itulah Manuvers. Jadi perjalanan daripada budak-budak Afrika Barat yang membawa culture Nyang Binghi yang dibawa ke Jamaika, itu sangat berpengaruh dengan musisi-musisi yang ada di Jamaikanya juga. Coba deh, ini khususnya ya buat para fans-fansnya Bob Marley atau fans-fansnya reggae atau rocksteady atau ska ya. Kalau kalian perhatikan di lagunya One Love Bob Marley, terus kemudian Iron Lion Zionnya Bob Marley, wah di situ tuh ada unsur-unsur Nyang Binghi-nya Manuvers. Iya, di situ berasa banget tuh ada budaya pemujaan kepada Jah Rastafari-nya tuh berasa banget sebenarnya di lagu itu. Kalau menurut gua ya gitu loh. Menurut gua pribadi nih gitu loh. Nah, jadi kesimpulannya nih, melalui reggae, musik Nyang Binghi ini tersalurkan ya kan. Jadi kayak media global yang akhirnya pesan-pesan Rastafari-nya itu tersampaikan gitu loh. Dan kebetulan gitu loh, yang mempopulerkan, yang akhirnya bikin orang jadi tahu sedunia Nyang Binghi itu naon, ya kan, Rastafari teh naon gitu kan, gitu loh. Bagi orang awam ya, yang nggak gitu tahu gitu loh. Oh ternyata seperti itu gitu loh. Sama lah kayak di budaya kita juga, misalkan kayak gue ya, gue orang Minangkabau gitu ya kan. Ada budaya-budaya yang sebelum ada Minangkabau itu jadi. Dari mana itu? Nah, seperti itulah kira-kira gitu loh. Sejarahnya dari mana nih adanya itu. Itulah yang gue pengen sampaikan ke kawan-kawan semua nih, supaya kita juga ketika sebagai pelaku, sebagai musisi, entah itu reggae, entah itu rocksteady atau ska gitu, ketika ditanya bagaimana kok bisa ada ska, bisa ada reggae, rocksteady gitu kan, kita tahu gitu loh. Nggak dibilang, weh sotoy lo, sotoy. Biasanya kan gitu ya kan. Jadi sekali lagi Manuvers, pokoknya kalian keep stay tune. Jangan lupa untuk nge-subscribe Manuver ID
Dan bantu isi kolom komentarnya Manuvers, supaya kita akan tetap terus upgrade juga. Oke? Hail Selassie Jah Rastafari.